Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di siaran Solata BM2 Apologet. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari ini tentu saja kita semua diberikan berkat berlimpah-limpah, ya, kasih karunia, dan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, berkat umur panjang dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di malam hari ini tema kita malam hari ini Pak Bombom angkat di dalam melayani apa yang Tuhan mau. Banyak orang katakan bahwa orang itu melakukan dia melayani Tuhan. Kita bisa melihat bahwa memang benar apa yang Tuhan mau atau apa yang dia kehendaki. Ya, bisa bermacam-macam ya. Nah, jadi kita bisa melihat apa yang dia lakukan, apa memang dia melayani Tuhan sesuai apa yang Tuhan mau, atau dia melayani Tuhan karena dia punya kemauan. Untuk itu malam hari ini juga kami semua sudah sepakat. Kenapa terlambat? Karena kami ada rapat tadi, ya, rapat tim bahwa hari ini kita akan selesai khotbah. Pak Bomo akan umumkan seharusnya hari Kamis, tapi karena kita mau cepat ada sesi kedua, pengumuman khotbah dan ada kuis. Jadi malam hari ini kita umumkan siapa yang pemenangnya. Oke, keputusan juri. Favorit kami mau kasih nilai, tapi terpaksa tadi kami ambil keputusan ada juara favoritnya 7 orang dan ada juara bukan juara nantilah, pokoknya tunggu aja ya teman-teman ya. Oke, saya salam dulu buat saudara-saudara, teman-teman semua yang membantu dalam pelayanan Solata BM2 dan turut partisipasi dalam pelayanan Solata BM2. Dan ingat, Solata BM2 bukan milik Pak Bombom. Ini milik anak-anak Tuhan semua. Marilah kita bekerja di ladang Tuhan. Salah satunya channel ini. Ya, mari kita semua melakukan apa yang sesuai dalam firman Tuhan yang nanti Pak Bob bacakan. Sesuai judul malam hari ini, melayani apa yang Tuhan mau, jangan yang kita mau. Oke? Nah, untuk itu saya salam dulu buat ibu terkasih yang ada di Australia. Ibu ya, Ibu Sylvia Iren yang ada di Australia. Maaf ya, sini tiba-tiba ada yang ini. Ya, Ibu Sylvia Iren yang ada di Australia. Kemudian teman-teman semua yang ada di Australia, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman yang ada di Amerika Serikat, ada Pak Edi Gunawan, ya, Pak Edi Gunawan yang ada di Amerika Serikat. Shalom Pak, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada Ibu Elita, Tuhan Yesus memberkati. Ada Ibu Nur Hayati Ika, atau dipanggil Ibu Ikan. Selamat malam. Dan Ibu Meta di Gerbang Kasya. Dan teman-teman semua, ada Pak Dadre, Pak Yan, semua anak-anak Tuhan yang ada di Amerika Serikat. Dan ada juga Ibu terkasih, Ibu Budi Hartiningsi yang ada di Swedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bu, atau selamat sore di sana. Dan ada juga Pak Ian Tobing yang ada di Denmark. Shalom Pak, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada juga Pak Yan Sipayung di Norwegia. Ada Ibu Dewi di Jerman, Ibu terkasih. Selamat malam Bu, Ibu Dewi Jerman. Halo. Ya. Dan ada Pak Julius, Tuhan Yesus memberkati Pak Julius yang ada di Irlandia. Kemudian ada Pak Opung Huta Barat di Prancis. Opung sehat ya, mantap. Opung Huta Barat. Kemudian ada Ibu Ine di Kanada, ada Ibu Nina di Taiwan, dan Ibu Murwati. Ya. Terus kemudian ada Ibu Helen Walangitan di Hong Kong. Kemudian Ibu Vicky juga di Hong Kong atau Macau ya. Kemudian ada Ibu Liz, Ibu CJWD, ada Ibu Lenda, ada Pak Ren Pechler, teman saya, sahabat saya di Netherlands. Saya biasa panggil, dia bisa panggil saya bro, halo bro. Kapan ini saya ke Belanda ini? Ya, nanti ya. Nah, kemudian ada teman-teman semua di Asia, ada Ibu Ina, ada Pak Edi di Filipina. Nah, terus Timur Leste ada Mario Guterres, ada Lino de Santos, ada Deko.
ada Martinez, ada Ronaldo. Nah, ya, oke, bercanda, oke. Kemudian salam-salam juga buat teman-teman mulai dari Papua, Papua Barat, kemudian di Pulau Maluku, semua di Pulau Ternate, semuanya Pulau Tidore, semua Tuhan Yesus berkati sampai di Pulau Nias sana ya, Tuhan Yesus berkati. Pulau Nias yang paling banyak fans ya, Pulau Nias, Tuhan Yesus berkati. Kemudian Pulau Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, di sana ada Pak Inyuman Gede di Pulau Alor, ada Pak Waka di sana, Pak Denis itu teman saya, semua ya. Terus anak-anak Tuhan semua di Nusa Tenggara Timur. Kemudian di Pulau Bali ada Pak Imade Saniaya, terus semua teman-teman ada Asep, ada Arya, semua teman-teman anak-anak Tuhan yang di Bali. Yang biasanya kasih posting-posting itu ya. Babi panggang, di grup, aduh, malas tahan deh. Kemudian, takutnya kalau Pak Bobom ke Bali, kayaknya sudah dikasih 1 ekor ya. Ada aja. Nanti saya kekeran. Kata Made bilang kekeran. Terus abis saya bilang, Pak Made begini bang, itu daging babinya besar bang. Ada aja. Oke, dan salam-salam juga buat teman-teman yang ada di Pulau Jawa, di Jawa Timur. Selamat malam, terus berkati, damai sejahtera buat anak-anak Tuhan semua. Kemudian di Jawa Tengah juga ada Pak Shalom, Gunung Bromo gimana Pak? Penjaga. Pak Parno ya. Kemudian Pak di Jakarta, terus Pak Bogor, terus di Bandung, terus ada Ibu Lena di sana di Tangerang Selatan. Terus di Jakarta ada Pak Santoso, terus ada Pak siapa ya? Pak Charlie Maruli, ada Franski Atma, Pak Otto Wong, di Jakarta. Terus ada Ibu Dwi, Ibu Dwi, Pak Bobo Afan, Ibu Dwi kalau di Jakarta, Pak Bobo tidak lupa. Kalau ke Jakarta nanti Pak Bobo telepon, Bu Dwi, di mana Bu? Bu Dwi, Pak Bobo mau main-main. Paling Pak Bobo ke sini mau jalan-jalan bikin apa? Enggak, Bu Dwi, saya langsung open kok. Bu Dwi, enggak, saya mau minta ayam 1 ekor. Ketawa, oh ada di warung, sana makan ayam apa? Ayam kalkun, ayam kalkun yang besar-besar ya. Lucu-lucu aja. Pak Made, shalom Pak Made, salam buat keluarga semua ya. Kapan-kapan nanti Pak Bowo main ke Bali. Rindu ke Bali. Masih ada ini ya. Oke. Dan di Jakarta itu ada Tangerang Selatan, ada Ibu ya Rolina di Tangerang Selatan, terus ada Ibu Dina juga di Jakarta ya, Ibu Dina yang kemarin sponsor kuis. Ibu Dina shalom. Pak Bom terus ini, Pak Bom lupa WA ya, nanti Pak Bom WA ya, yang jawabannya itu ya. Kemudian Pak Dokter Leon Peter di Jakarta, Pak Dokter shalom ya, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bentar ya, saya ribut masuk rumah dulu. Sorry ya, ini saya masuk dalam. Dia ada pastor dia ribut. Oke, dan kemudian anak-anak Tuhan yang ada Ibu Victoria Huta Barat, shalom Bu, di Jakarta ya. Kemudian Pak Leon Peter, Ibu Vera Kartika, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian anak-anak Tuhan semua yang ada di Pulau Jawa, Pak Bobo tidak tahu ya, mungkin Pak Mikael, Desli Siranturi, Pak Budiono, Krisnawan. Terus saya tidak pernah lupa Pak Susanto tadi ya di Purwakerto. Tuh, temannya Pak Bomom lagi tuh. Pak Susanto yang selalu, terus Pak Edi Daud ya, yang selalu monitor. Terus saudara terkasih Pak Meris ya, yang kemarin ada ikut lomba khotbah, shalom. Semua teman-teman yang ikut Pak Yanto Tobak, semua teman-teman Ibu Clara, semua ya, yang ada kemarin ikut perlombaan, semua anak-anak Tuhan yang kemarin ikut perlombaan surat Tabian 2 malam hari ini nanti dengar pengumuman. Dan terima kasih banyak juga Pak buat Pak Krisnawan, jadi Maruli ya, keluarga Maruli lah.
Terus Andi Sutomo, Shalom Pak, Andi Sutomo. Terus dari Jember di Jawa Timur tuh ibu atau apa ya? Maaf kalau Pak Bomong salah ya. Li Iting, nggak tahu ya. Tuh Bapak, Ibu, Pak Bomong nggak tahu, minta maaf ya. Kemudian belum ya, takut Pak Bomong salah ya. Nah, kemudian Pak John Jiga di Makassar di Malaysia, Pak John ya. Kemudian Pak Daniel Simanjuntak di Sorong. Terus Agustinus Martono, Pak Jan Ari Leki, Pak Yan ya. Terus Randy Dasari, Ibu Heni Yuliana, Oma Rosita, Daniel Simanjuntak yang di Sorong ya, Pak Bom, Shalom. Udah lama nggak pernah kita kontak-kontak lagi ya. Kalau datang ke Papua, Manokwari sini kasih tahu ya. Terus di Pulau Sumatera ada Pak Tata, ada Pak Sibarani, terus berkati, dan keluarga Sibarani, keluarga Siagian, keluarga Huta Barat, keluarga Bapak Binsar Sagala, Tuhan Yesus memberkati. Dan ya kayaknya di Medan ya Bapak Binsar Sagala, bukan di Jakarta. Kemudian siapa kemarin? Ya, itu apa? Ya, Huta Barat ya, terus kemudian Simamora, Simanukalit, Siagian, pokoknya dan semua anak-anak Tuhan yang ada di Pulau Sumatera. Tuhan berkati, dan di Kalimantan semua ada Ibu Kriti, Pak Daud ya, semua shalom, Tuhan berkati, dan anak-anak Tuhan yang di tanah Borneo. Terima kasih, shalom. Tuhan Yesus memberkati tanah yang subur dan budaya ya, budayanya ya. Pak Bom juga naksir juga kalau sana orang-orang apa tuh ada baik tidak boleh. Ada Kalimantan punya budaya tuh hiasan-hiasan apa, macam-macam cantik-cantik. Dia punya apa? Hiasan-hiasan pernik-pernik gitu. Hadiah-hadiahnya ya, oleh-olehnya bagus-bagus. Apalagi kalau pernik-pernik batu-batunya. Nah, semua laki-laki siapa yang tidak senang ya, hiasan-hiasan batu ya. Pak Bomong kan nggak punya cincin-cincin batu hiasan. Biar pakai perak, yang penting batunya bagus. Aneh mikir ya. Dulu nggak zaman lagi ya, tapi Pak Bomong suka lah di sana. Terus kemudian anak Tuhan di Pulau Makassar, khususnya Ibu Grace dan keluarga, Tuhan Yesus memberkati Ibu Grace ya. Malam hari ini damai sejahtera, semuanya diberkati, usaha semua anak Tuhan, semua ditambah sayang oleh suami maupun anak-anak semua dan keluarga. Dan semua anak Tuhan yang ada di Makassar, terima kasih banyak sudah mengikuti siaran sholat TPF 2. Apabila Pak Bom ada berbuat salah, bukan apabila, memang Pak Bom selalu berbuat salah. Kalau sesuai mengena dalam pemberitaan firman, Pak Bom minta maaf ya untuk anak Tuhan semua. Ya, malam hari ini khotbahnya kalau memang ada keras, ada lucunya, ada ketawa. Sebenarnya malam hari ini Pak Bom nggak mampu juga khotbah malam hari ini. Karena ini memang betul-betul mengiris kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau khotbah ini mungkin sekitar 1 jam ya. Oke. Dan salam-salam juga di anak-anak Tuhan yang di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Buat saudara-saudara saya, keluarga Sumarandak, Agus Sumarandak, Jini Sumarandak, Yogi Sumarandak, Tuhan Yesus memberkati, dan keluarga Sumarandak yang ada di Paldua dan di Paso. Dan keluarga besar Sangyer, keluarga besar Tumandung yang ada di Manado dan di Sangyer. Tuhan Yesus memberkati, dan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Dan Pak Gatuso, Sabto di sini ya, teman-teman di live chat, Gerbang Kasih apa semua, Hotman Siregar, semua Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak Tuhan semua yang ada di sini. Oke, shalom. Nah, jangan lupa malam hari ini Pak Bom akan membawa khotbah yang rasa sudah 2 kali yang pernah Pak Bom katakan bahwa khotbah yang sebenarnya Pak Bom sulit membawa kayak kemarin, hari ini juga khotbah ini sangat menyentuh ya. Inilah realita yang terjadi dalam pelayanan. Ya, ada kata-kata bahasa sombong rohani ya. Apa itu maksudnya? Ya, malam hari ini kita judulnya melayani apa yang Tuhan mau. Untuk itu sebelum kita sama-sama membaca, siapkan Alkitab, kitab suci, siapkan handphone suci, siapkan laptop suci, dan siapkan kertas dan bolpen untuk kita sama-sama belajar. Oke?
Oke, baik, mari kita semuanya kita bersatu dalam doa. Pokok doa malam hari ini ada beberapa ya. Pokok doa dari ya Rahman Manulang ya. Ada sakit dari Tianggur Manurung di Kalimantan. Palangkaraya Kalimantan. Istri sakit, kanker payudara. Di kemo sedang masuk kambuh lagi. Oke. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Oh haleluya. Sungguh baik Bapa, sangat baik sampai detik ini Tuhan. Kami datang tak henti-hentinya Tuhan mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan hari lepas hari. Kami semua dari kehidupan kami Tuhan, Tuhan selalu jaga dan bimbing kami Tuhan. Setiap langkah kehidupan kami Tuhan, Tuhan tuntun. Sehingga kami jangan jatuh ke dalam dosa. Meskipun kami jatuh Tuhan dan kami tidak setia, tapi Tuhan tetap setia menjaga kami. Kami bersyukur Tuhan karena kasih anugerah-Mu kami semua diselamatkan. Bukan karena perbuatan kami Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Mulai dari malam hingga pagi hari Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, perlindungan. Hingga kami semua boleh masih bisa bangun dan kami mengucap syukur dan memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih banyak Bapa, baik pekerjaan kami sebagai hamba Tuhan, pelayan-Mu, sebagai pegawai negeri, TNI Polri, pegawai swasta, pedagang, pengusaha, penjualan di pasar, kecilan dagang, petani, nelayan, guru, dokter, bidan, suster, tukang sapu, super taksi, ojek. Apapun pekerjaan kami Tuhan, Tuhan selalu jaga kami, menyertai kami. Memberikan kami sesuatu yang layak di hadapan-Mu. Dan bagi berguna bagi kami anak-anak-Mu yang selalu berseru dan meminta. Dan terlebih-lebih berikan kami damai sejahtera bagi keluarga kami Tuhan. Kehidupan kami Tuhan banyak tantangan dan rintangan dalam dunia. Tapi kami percaya Tuhan selalu menjaga kami. Malam hari ini Tuhan, saudara terkasih, saudari terkasih Tianggur Manurung, ibu terkasih, hamba-Mu mohon padamu Tuhan, yang mana ibu terkasih mengalami sakit kanker payudara, sudah berapa kali di kemo, sudah diangkat, tapi penyakit ini masih kambuh. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu mohon, hamba-Mu minta. Saya percaya Tuhan, dalam nama Yesus, ibu terkasih, Tianggur Manurung, penyakit-Mu telah diangkat dalam nama Yesus, dengan darah Yesus. Kuasa bilbilur Tuhan Yesus, penyakit-Mu telah diangkat. Engkau telah sembuh dalam nama Yesus. Bapak, saya yakin dan percaya 2-3 orang bersepakat di malam hari ini. Engkau hadir. Doa orang benar besar kuasanya. Bukan hamba-Mu yang menyembuhkan, bukan hamba-Mu yang meminta Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan, ibu terkasih, anak-anak Tuhan yang di malam hari ini berdoa meminta penyembuhan. Iman mereka yang memohon dan iman mereka yang menyembuhkan. Kami sadar Tuhan, firman-Mu berkata, marilah yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Untuk itu Tuhan, rasa sakit, kelegaan kami, kehidupan kami yang tidak layak Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berseru dan meminta.
Engkaulah tempat pengungsian kami. Kehidupan kami Tuhan, yang kami masih ada hidup di dalam dunia ini. Sakit, penyakit, pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah dari kami sendiri. Untuk itu Tuhan, kami sadar pencobaan-pencobaan ini kami alami tidak melebihi daripada kekuatan kami. Tuhan akan lepaskan borgol ikatan ini dari kuasa kegelapan, roh-roh sakit, apapun, penyakit secara medis, dalam nama Yesus. Kami percaya malam hari ini kami telah dibebaskan. Kami percaya Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan di malam hari ini yang mengalami goncangan, pertengkaran, perselisihan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan apapun. Tuhan Yesus memberkati mereka. Kami semua berdoa, kami sepakat. Bukan saja hamba-Mu, tapi semua hamba Tuhan yang malam hari ini mengikuti. Anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Mereka senang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kami semua sepakat Tuhan. Kami semua sepakat mendoakan orang-orang yang saudara-saudara kami yang terkasih, yang mengalami susah, mengalami sakit penyakit. Kami mohon Tuhan, sembuhkanlah. Hiburkan mereka anak Tuhan yang mengalami goncangan kehidupan dalam rumah tangga. Tuhan Yesus, jaga kami semua. Bapak, kami percaya malam hari ini banyak akan anak-anak Tuhan yang jauh daripada domba-domba yang sakit luka, yang hilang akan pulang, akan kembali dan mengakui Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesuai khotbah malam hari ini, hamba-Mu ambil dari Injil Matius. Kami melayani sesuai apa yang Tuhan mau. Bukan kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan, apa yang Tuhan kami lakukan Tuhan mau. Berkenan di hadapan. Untuk itu Tuhan, kami semua sepakat malam hari ini. Sebelum kami membaca firman kebenaran-Mu Tuhan, kuduskan kami. Karena dosa ini yang menghambat kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi damai sejahtera bagi kehidupan kami anak-anak. Kami menjadi anak-anak yang terang. Karena kami penuh dengan dosa. Untuk itu Tuhan, ampuni kami, dosa kami. Kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan boleh kami menabur kepada saudara kami. Terima kasih banyak Bapak. Berkati tim Sholat HBM 2. Pak Lobo beserta istri dan anak-anak. Usaha Tuhan Yesus berkati. Pak Lidara, istri, anak-anak cucu Tuhan Yesus berkati. Usaha mereka apapun Tuhan Yesus berkati. Pak Mordekai, Tuhan Yesus memberkati keluarganya. Usahanya Tuhan Yesus berkati. Pak Leo, Pak Budiman, Tuhan Yesus berkati. Pak Bambang, Tuhan Yesus memberkati. Pak Sibarani, Tuhan Yesus berkati. Usaha apapun pekerjaan Tuhan berikan umur panjang, damai sejahtera, berkat kesehatan, perlindungan. Semua anak-anak Tuhan di dalam tim Sholat HBM 2 Yesus berkati. Pak Marban, Pak Jeki Sembiring, Pak Yoel, Pak Slamet Riyadi sebagai hamba-Mu dalam pekerjaan melayani. Dalam bulan ini akan sungguh luar biasa Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu untuk melakukan pembaptisan. Kami percaya Tuhan dalam bulan ini banyak yang diberkati, banyak yang dibaptis di dalam tim Sholat HBM 2 Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan banyak semua sama-sama mau kembali dan berkenan di hadapan. Satu orang bertobat Tuhan, sukacita di surga. Bapak terima kasih banyak Tuhan, Engkau mau pakai kami anak-anak Tuhan yang mau sebagai gembala-Mu yang siap setia melayani Engkau Tuhan. Biarlah orang banyak berbicara mengatakan bahwa kami hanya mencari sesuap nasi, tapi Tuhan kami yakin dan percaya berkat itu datang daripada-Mu. Mereka banyak menyakiti kami, tapi kami tidak peduli. Kami hanya mau Tuhan melayani sesuai apa yang Kau mau. Kami bukan kami mau Tuhan. Engkau yang memanggil kami untuk melayani Engkau Tuhan.
Terima kasih banyak Bapak yang kau berkati tangan-tangan. Waktu, talenta yang mau mereka memberkati kami. Saudara kami, Ibu Sofiato, Ibu Watimena, Rudi Yohanes, Pavel 88, Pak Tio 77, yang hamba-Mu tidak tahu nama mereka satu persatu, tapi Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang Maha tahu. Ibu Abre, Tuhan Yesus berkati. Pak Timothy, Tuhan Yesus berkati. Siapapun Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang mana mau siap setia, mau melayani Engkau Tuhan dalam tim ini. Kau berkati Ibu Sylvia yang ada di Australia, Pak Santoso, Pak Charlie Maruli, Pak Frans Kiatma, Ibu Lina, Ibu Dwi, Ibu Dewi, Ibu Budi, Hartiningsi. Tuhan Yesus berkati anak-anak Tuhan yang selalu setia dalam pelayanan. Dan nama-nama orang hamba-Mu tidak sebut satu persatu. Tuhan Yesus yang tahu. Mereka semua Tuhan mau melayani Engkau Tuhan. Bukan karena takut, tidak Tuhan. Karena mereka mau mengikuti Engkau Tuhan. Takut Tuhan dan mereka setia untuk melayani Engkau Tuhan. Apa yang mereka dapat daripada Tuhan. Kami semua Tuhan dulu hati yang keras Tuhan. Tapi Engkau perintahkan harus kami punya hati yang lembut. Ampunilah hamba-Mu Tuhan. Kalau hamba-Mu melakukan pengajaran yang begitu keras. Tapi kami sadar Tuhan. Kami manusia tidak lebih daripada itu. Kedagingan yang selalu membuat kami Tuhan. Bapak terima kasih banyak Bapak. Malam hari Tuhan Yesus berkati. Siaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus berkati. Alat-alat yang kami pakai, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak Tuhan yang malam hari ini, di live chat yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati keluarga mereka, semua damai, sejahtera, sukacita, berkelimpahan. Yang menonton malam hari, Tuhan Yesus berkati. Kami semua hamba Tuhan bersatu Tuhan, untuk siap melayani Engkau. Terima kasih banyak Bapak, inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami semua mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Oke. Ya, malam hari ini Pak Bobo ambil khotbah dari melayani apa yang Tuhan mau. Oke, malam hari ini Pak Bobo harus menyampaikan. Malam hari ini memang resikonya kalau kita kita marah sama Pak Bobo atau hamba Tuhan, siapapun. Jadi Pak Bobo sebelum bawa khotbah ini, Pak Bobo minta maaf, bukan Pak Bobo sengaja, tidak. Karena Pak Bobo sebagai hamba Tuhan, inilah bimbingan daripada Tuhan untuk saya perlu menyampaikan. Saya hanya manusia, saya hanya menyampaikan. Karena khotbah malam hari ini memang pembelajaran buat kita ya. Banyak mengenai semua, siapapun. Tanpa kecuali. Karena visi misi kami ini adalah mencari jiwa-jiwa. Nah, sini anak-anak sudah mulai tahu ya. Matius 23 ayat 12, barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, akan ditinggikan. Amin. Karena Tuhan ya. Kita semua baca Alkitab malam hari ini. Ya, pukul 7:30 ya, atau 7:30. Salam ya buat saudara saya terkasih yang di Kota Manokwari. Sama Mbak Tuhan, sama pelayan. Ya. Jadi jangan sampai kita melayani karena kita sombong rohani. Masing-masing talenta apa yang Tuhan berikan kita layani. Ingat,
Kita cari-cari jiwa, itu Tuhan perlukan. Bukan kita menunjukkan bahwa kita melayani. Tunggu saja ikuti apa yang saya katakan malam ini. Oke, saya kenapa mengambil judul melayani apa yang Tuhan mau. Banyak anak-anak Tuhan, siapapun dia, mereka mengatakan bahwa kita melayani dalam persekutuan gereja itu lebih penting daripada kita melayani di luar. Ingat, Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Jangan kita lebih daripada Tuhan, ya. Camkan ayat itu. Matius 20 ayat 28. Banyak anak-anak Tuhan mengatakan bahwa mereka sudah cakap dalam mengajar, cakap dalam hal melayani Tuhan di gereja, cakap dalam persekutuan Tuhan. Memang Tuhan mau begitu. Karena gereja adalah tempat orang-orang yang cari Tuhan. Bukan tempat gereja untuk orang-orang suci. Gereja ada karena untuk orang yang cari Tuhan. Banyak orang merasa bangga dan bangga bahwa kami melayani di gereja adalah satu kepentingan dari Tuhan. Salah. Oke, kita buka ya dalam Matius. Oke, kita buka dulu ya. Kita buka dalam Matius ya. Oke, ya. Oh, banyak salam-salam teman-teman lihat ya. Oke. Perhatikan ya. Ini ayat ini sangat keras untuk menegur kita. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Baca ya. Lanjut aja. Celakalah dunia dan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Sampai di sini pembacaan firman, banyak orang tidak mengerti ayat ini. Banyak. Masih saja mereka lakukan. Ayat ini ditekankan dalam Matius 18 ayat 6, dikatakan dengan tegas. Kita baca sama-sama ya. Di sini dikatakan dengan tegas bahwa tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini siapa? Anak-anak Tuhan yang baru tumbuh, rohani, baru cari Tuhan. Mereka jauh daripada Tuhan, mereka perlu bimbingan. Baru bertobat. Terus ada orang yang pintar-pintar rohani seperti ahli Taurat, sudah melayani di gereja, rajin ikut apa-apa, tapi dia tidak punya kasih. Menunjukkan main vonis-vonis menghakimi. Bagaimana orang bisa hadir di gereja? Bagaimana orang datang ke gereja? Mereka datang ke gereja bukan cari Anda. Mereka datang ke gereja cari Tuhan. Lebih baik Anda diikat. Tuhan Yesus berkata apa? Baca sama-sama. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Ambil tali, ikat batu, baru buang di pelabuhan, kan buang di laut, naik perahu, baru buang itu ngana diri ke dalam laut, baru karena bisa berenang. Tenggelam juga. Tuhan bilang apa? Lebih baik mati. Ini untuk siapa ayat ini? Bayi-bayi rohani yang perlu diselamatkan, yang ingin mengenal akan Tuhan. Ini anak-anak Kristen banyak yang jadi ahli Taurat, tapi tidak mengerti. Protes-protes saja, masuk dalam channel juga protes-protes. Apakah ada hamba Tuhan yang semua hampir 100% yang melayani berani di dalam dunia itu? Sehingga kalian juga banyak mengajar-mengajar. Silakan kalau kalian belajar sama anak. Ingat, kenapa Pak Bobom tidak keras sama saudara kami dan seberang? Kalau mereka hanya bertanya. Karena mereka ingin cari tahu, karena mereka butuh. Yesus itu siapa? Oh, manusia bisa jadi Tuhan? Mereka salah. Tuhan yang menjadi manusia. Filipi 2 ayat 7 sampai selanjutnya sampai 11. Ini kualitasnya menjadi pakuk, sangat akan Anda hebat. Gak boleh saudara.
Justru kenapa Pak Bobong keras? Makanya keras sama siapa? Ahli Taurat, orang Farisi Saduki. Kalau mereka kan tidak tahu apa-apa. Banyak penyesatan di dalam gereja, banyak antikris, banyak dalam 1 Yohanes 2. Lanjut baca 1 surat Yohanes. Banyak penyesatan dan kemunafikan. Banyak pemimpin-pemimpin jemaat atau orang-orang Kristen yang sudah lebih dewasa di dalam rohani tidak jadi teladan. Tidak jadi teladan. Oh, saya ini rajin, PAM, saya ini rajin mungkin PW atau PKB atau apa. Melayani Tuhan terus, non-stop. Bagaimana orang anak-anak Tuhan mau? Cari Tuhan mau itu kita melayani. Jalan keluar, cari jiwa-jiwa. Supaya kita punya gereja juga berkembang. Gereja itu untuk siapa? Nanti sebentar saya bahas ke belakang. Mau sedih, mau menangis, silakan marah saya malam hari ini. Saya cuma menyampaikan. Tidak lebih daripada itu. Kita kalau sudah memang penuh dengan rohani, kepenuhan Roh Kudus, marilah kita layani. Jangan menjadi orang benci sama kita, tidak mau injak di gereja kami. Mereka cari gereja yang lain. Bicara rohani tapi contoh. Pak Bomo ini kan hidup dari yang tidak benar dulu. Jadi kalau istri saya marah, saya sekarang sudah tidak mau. Saya malas tahu. Saya diam saja. Nanti kan dia sadar sendiri. Saya khotbah begini dan nonton ini. Dia mau tersinggung epen kah? Ketawa-ketawa dia pasti di dalam. Jangan kalau suami diam, istri juga tambah melunjak di rumah. Kalau Anda punya suami sebagai hamba pelayan Tuhan, Anda jangan bersikeras. Suami melayani Tuhan kalau sudah panggilan itu bukan main-main. Ingat, kita melayani Tuhan bukan apa yang kita mau, tapi Tuhan mau untuk kita untuk mau melayani Dia. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Ya, terdepan akan terjadi terdahulu. Ingat, banyak orang yang terdahulu akan menjadi terdepan. Coba kita baca ayatnya supaya Pak Bomnya salah. Karena malam hari ini Pak Bom tidak apa ya. Nanti banyak orang benci Pak Bom, ya terima kasih banyak. Memarah Pak Bom, terima kasih banyak. Karena khotbah kadang-kadang menyakitkan ya. Ini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Enggak ya? Kita baca ulang ya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Imani aja ya. Nanti bingung lagi. Pak Bomo kasih pertanyaan, sebentar ada yang jawab ya. Lebih mudah, kadang-kadang ini yang Pak Bomo bilang. Kenapa Pak Bomo keras selalu? Lebih mudah Pak Bomo melayani anak-anak Tuhan yang tidak mengenal Tuhan. Domba-domba yang luka. Dalam Yesaya 34 dan ayat selanjutnya. Ayat 16 terus. Lebih senang Pak Bomo melayani mereka yang tidak mengenal Yesus. Yang belum pernah tidak tahu apalagi tidak tahu apa kami. Pak Bomo lebih senang. Lebih mudah memenangkan yang belum tahu daripada orang yang sok tahu. Amin, saudara-saudara. Banyak anak Tuhan yang sok tahu. Nanti dibalik tanya tidak tahu apa-apa. Pendeta ada khotbah. Pendeta disalahin khotbah. Apakah kau mau di gereja minta interupsi? Ya, orang sinting namanya. Tuhan Yesus kita itu lebih senang menyelamatkan kalau kita menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Tuhan Yesus senang kalau kita menyelamatkan jiwa-jiwa yang perlu. Yang mereka membutuhkan kasih Tuhan. Mereka ingin mengenal Tuhan Yesus itu bagaimana. Mereka masuk bertanya, kita sudah vonis-vonis. Menghakimi, jangan. Kita harus melihat diri kita, harus bicara sama orang di samping. Mulai malam hari ini anak-anak Tuhan di samping. Bicara sama yang di samping.
saya lebih berdosa daripada Anda. Amin, saudara-saudara. Jangan Anda katakan Anda lebih hebat. Kalau masalah dosa, Anda harus katakan Anda lebih berdosa. Biar Anda diberkati. Tuhan Yesus tidak suka sama orang-orang Farisi, ahli Taurat, atau para imam. Orang-orang Saduki. Yang sering menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ingin mengenal Tuhan. Kita baca dalam Matius 23. Ayat yang ke-13. Perhatikan di sini. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutupi pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Halo, kalau Anda sudah memang aktif di gereja, sudah melayani Tuhan, apapun jabatan Anda, jangan engkau menghalangi ada orang mau datang. Ada orang mau datang, jangan bawa dalam persekutuan apa, jangan membawa apa aturan-aturan. Gak usah. Jangan pakai aturan-aturan yang manusia buat. Gereja itu ada karena untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Gereja itu bukan tempat orang benar. Tempat gereja itu tempat orang yang berdosa. Untuk minta pengampunan sama Tuhan. Ini adalah orang Kristen parah sekali. Ada hamba Tuhan yang melayani di gereja sana, ribut, dia sombong seumur hari. Ada hamba Tuhan melayani cari jiwa di luar, dia cari uang saja. Anda ini siapa? Jangan menghakimi. Halo. Meskipun Anda baca Alkitab hafal, ingat ya, Pak Bobom tidak pernah hafal Alkitab. Cuma Pak Bobom sedang mau makan baca Alkitab, mau tidur baca Alkitab sampai istri saya tuh marah. Ya, saya kadang baca di HP. Mau tidur pun baca Alkitab. Saya bangun tidur baca Alkitab. Kadang-kadang bangun tidur 2 jam langsung baca Alkitab. Karena apa itu terpanggil, itu Tuhan yang kerahkan. Bukan Pak Bobom hafal. Tidak. Kalau bicara ketemu sama orang tiba-tiba, kalau orang bertanya Pak Bobom tahu. Ya, amin saudara. Jadi kalau Anda tidak tahu, bertanyalah sama anak-anak Tuhan yang tahu. Jangan dengar di YouTube. YouTube itu tidak benar semua juga Tuhan. Aduh, anak-anak Tuhan. Tadi Pak Bobom baru ketahuan ya. Kemarin mereka ada protes bilang begini. Ada malaikat dalam Kejadian 6 ayat 1 Pak Mikael. Pak Bobom tadi baru nonton YouTube. Ada pengajaran yang salah itu. Saya ingin tahu channel itu kalau bisa masuk di channel Bobom sini. Oh, perkawinan anak-anak Allah itu malaikat. Malaikat kawin bagaimana? Emangnya malaikat gimana sih bisa kawin mengawin? Ada pengajaran bagaimana ini? Tuhan Yesus bilang apa? Anda itu sesat. Baca Alkitab baik-baik. Masa malaikat kawin dengan manusia? Ini. Orang-orang ikut-ikutan. Nonton YouTube, bilang YouTube benar. Anda baca firman Tuhan, bukan YouTube. Jangan kita menjadi ahli Taurat. Baca ayat-ayat Alkitab, pintar berdoa, aktif pelayanan. Itu tidak membuat kita dekat dengan Tuhan. Justru itu tidak dekat kita membuat kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengalami kasih Tuhan. Kita banyak melayani Tuhan, baca Alkitab pintar berdebat. Tapi kalau kita tidak mengalami bergumulan dengan Tuhan, kita tidak mengalami dengan Tuhan apa yang kita rasakan, bagaimana kita mau menyampaikan? Ngomong enak sembarangan, menghakimi orang sembarangan, tidak boleh. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini, hari ini memang berat ya, saya khotbahkan malam hari ini berat. Jangan gara-gara aktivitas Anda di dalam suatu perkumpulan atau gereja atau agama apapun, dalam organisasi apapun, membuat hubungan Anda dengan Tuhan itu renggang. Anda cuma patokan pada ajaran-ajaran atau aturan-aturan.
Itu upayamu, bukan upaya Tuhan. Ketika kita mulai percaya firman Tuhan dan menghidupinya dengan iman, anak-anak Tuhan yang baru bertobat malam hari ini, tanpa iman, tak seorang pun berkenan kepada Allah dan kepada Yesus Kristus. Jadi kita harus mengalami. Jadi kalau ada orang pertobatan main paksa-paksa, nggak bisa. Harus dia mengalami dulu, jamahan. Tanpa teladan, kita akan menyesatkan. Yang ingat ya, buat hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang merasa hebat-hebat di gereja atau dalam dunia manapun. Ini juga Pak Bomo juga koreksi diri ayat ini. Kita semua harus koreksi diri. Bukan siapa, Pak Bomo juga. Karena saya orang berdosa, saya lebih berdosa daripada Anda. Tanpa keteladanan kita akan menyesatkan. Terutama apa? Anak-anak rohani yang baru. Mereka baru mengenal Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Tapi karena mereka ingin mengenal Tuhan, kita sudah vonis mereka, oh kamu begini, kamu begini. Makanya coba lihat. Kalau Pak Bomo, kalau orang ingin belajar, saya layani. Tapi kalau ada orang yang sok-sok tahu ahli Taurat, itu yang saya cuma mau. Biar saya kasih tahu dia di sini dunia YouTube, bahwa ini orang lah ahli Taurat. Ditanya balik, kembali tidak tahu. Jangan kau. Kalau kau mungkin hamba Tuhanmu di gereja mungkin kau lawan tidak apa-apa, tapi kalau Pak Bomo jangan kau main-main. Pak Bomo mewakili hamba Tuhan yang lain. Anda ini belum baru belajar nonton di YouTube sudah bilang tanya, oh iya saya belajar dari pendeta ini. Kau belajar dari Alkitab. Belajar dari hamba Tuhan baru kau baca Alkitab. Jangan kau nonton di YouTube yang tidak ada pengajaran yang kau lihat selidiki dulu baik-baik. Kita harus cara bagaimana untuk mendidik anak-anak yang baru rohani baru tumbuh. Itu perlu kita perhatikan. Dalam karakter kebenaran firman Tuhan adalah kita bagaimana bisa menghidupi anak-anak itu. Contoh anak-anak Tuhan yang baru dibaptis, baru mengenal kayak macam padang Jepang ya, Pahaloho, dia bertanya, semua diikuti. Terus ibu CJWD, ada kali ibu CJWD bertanya, anak-anak Tuhan marah-marah. Tidak boleh. Itu kan mereka bertanya, kita jelaskan. Pak Bomo nggak pernah marah. Cuma jangan kita jadi ahli Taurat, protes hamba Tuhan. Pak Bomo kan jelaskan per ayat. Kalau memang tidak suka dengan kalian, ya udah nggak apa-apa. Bagaimana harus kita belajar, bagaimana hidup kita menjadi teladan. Saya dulu tidak tahu mengenal Tuhan, saya belajar, minta tuntunan Roh Kudus sampai Tuhan jamah saya. Dan saya terpanggil. Saya sekarang mau dibenci, saya bilang karena saya cuma tahu saya punya Tuhan. Ingat, orang yang ke belakang akan jadi terdepan. Bagaimana hidup kita menjadi teladan, bukan menjadi batu sandungan bagi orang banyak. Bagaimana caranya? Bagaimana? Supaya kita hidup kita jadi teladan, jangan jadi batu sandungan. Oke? Mari kita buka sama-sama dalam Matius. Kita buka sama-sama dalam Matius 20. Matius 20 ayat yang ke-25. Kita bahas sama-sama. Ayat 25 sampai hingga ke-28. Kita harus menjadi teladan, jangan menjadi batu sandungan bagi orang banyak ya. Anak-anak Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Perhatikan ayat ini. Pembesar-pembesar menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Tidak demikian di antara kamu.
barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, jangan apa yang kita mau. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan berikan sama kita, berikanlah. Jangan kita memberitakan firman Tuhan, kita memfonis. Jangan. Justru mereka kita kasihani, mereka tidak mengenal Yesus itu siapa. Sehingga mereka bilang Yesus digantung di tiang salib. Yesus pakai ini, pakai itu, pakai ini. Dia manusia yang mau jadi Tuhan. Bukan. Tuhan yang menjadi manusia. Untuk itu tugas kita sebagai hamba Tuhan. Melayani orang-orang begitu, kita mengingat. Begini loh. Dosa sembarangan karena memang mereka buta, bukan karena mereka sengaja, karena otak mereka ditutup sama jin-jin, setan-setan, iblis-iblis. Justru kita orang Kristen banyak yang tahu teori, tapi menghadapi mereka tidak mampu. Hanya mau protes hamba Tuhan, mau protes anak-anak Tuhan. Jadi orang Saduki. Mau dibenarkan, mau jadi ahli Taurat. Amin, saudara-saudara. Harus melayani ya. Jangan Tuhan saja datang melayani. Baru Anda orang yang terlalu orang berdosa. Mau melayani sesuai kehendak Anda? Oh tidak. Harus sesuai kehendak Tuhan. Bangun tidur tanya sama Tuhan. Tuhan, saya mau bagaimana nih Tuhan? Saya mau melayani bagaimana? Ada dosa apa yang masih ada dalam diri saya Tuhan? Tuhan tolong kasih petunjuk. Jangan Anda belajar Alkitab. Memvonis orang menghakimi. Orang tidak aktif di gereja Anda marah. Hello? Sepak terjangnya bagaimana? Dia cari jiwa-jiwa di luar. Kalau Anda berpatokan pada suatu tempat, gereja itu bukan Anda punya. Gereja itu Tuhan. Untuk orang yang berdosa, Anda bawa ke dalam gereja. Nanti sebentar, perselan. Kita harus melayani bukan dengan apa yang kita mau, tapi apa yang Bapa mau dan berkenan di hadapannya. Sebagai hamba, sebagai pelayan Tuhan, tidak boleh hidup sembarangan. Kalau malam hari ini hamba Tuhan yang tersinggung, merokok, lepas. Bagaimana Anda menjadi panutan bagi jemaat di gereja? Anda peminum, bagaimana Anda bisa jadi panutan ya? Minum sedikit tidak apa-apa, jadi jangan memabuk. Siapapun pelayan Tuhan, jangan jadi pemabok merokok. Harus menjadi orang yang sabar. Sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, melatih kesabaranmu. Kadang orang pintar khotbah, pintar bicara, tapi di rumah piring pecah, pumpang ribut. Kalau satu ribut, satu diam. Ada toh? Sudah Bapak pendeta, Ibu pendeta lagi ribut. Ada Bapak pendeta, Ibu tidak tapi ribut. Ada Bapak bukan pendeta, Ibu pendeta ribut. Ya toh? Berarti dia khotbah mau apa yang dia mau, bukan Tuhan mau. Jadi kucing jangan. Ikat batu di leher, buat ke dalam laut. Tinggal titel. Tapi hidup harus berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jangan kita menjadi orang yang mau menyesatkan orang sehingga orang keluar pindah-pindah gereja. Banyak jemaat anak-anak rohani yang baru mengenal Tuhan. Dia tidak berkenan, dia tidak senang di gereja. Karena apa banyak? Banyak orang yang bilang, begini. Kamu gimana sih? Baru bertobat saja begini. Oh, kalau ada satu tinggi punya telinga dan rohani begitu. Ini orang mau datang cari Tuhan bukan cari kau. Tuduh-tuduh orang, bikin orang bertobat. Anda siapa? Anda lebih parah. Orang bertobat itu yang baru bersih. Daripada Anda yang mengaku Kristen tapi Anda kotor. Damai sejahtera untuk anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan.
Mari kita baca sama-sama dalam Matius 18. Matius 18 ayat yang 11. Ayat 18 ya. Matius 18 ayat yang ke-11. Nah, 11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 90 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat? Nah, kita baca terus ke bawah ya. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Sampai di sini anak-anak Tuhan belum paham. Kadang-kadang saya merasa lucu. Anak-anak Tuhan berpikir bahwa mencari anak-anak domba. Ini firman Tuhan loh. Hello. Anak Tuhan. Tuhan katakan apa? 100 ekor domba. 1 ekor yang hilang itu sangat berharga. Sangat berharga di kerajaan surga. Anda senang-senang di gereja. Bahwa melayani orang yang tahu mengenal Tuhan. Anda berdiam melayani. Anda tidak mau mencari 1 jiwa. Hello. Apakah Anda tidak mau mahkota? Apakah Anda mau di atas duduk sebagai orang yang paling jadi rakyat biasa? Anda tidak mau memimpin bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun? Saya belum pernah khotbah kan ya? 1000 tahun itu bisa 1 minggu saya khotbah. Setiap hari 1 jam, 1 jam, 1 jam. Selama 6 hari. Sampai 1 minggu. Tuhan mengatakan, 1 domba nyawa berharga di mata Tuhan. Kita baca baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ayam ke-99 ekor yang tidak sesat. Jadi jangan kita di gereja kalau orang sudah bertobat kita kasih 1 hilang, pindah ke sana, atau dia tidak pernah ke gereja sama sekali. Anda yang harus bertanggung jawab. Jangan coba-coba. Daripada Anda yang hilangkan 1 jemaat hilang, lebih baik Anda bawa pulang 1 orang supaya Anda mendapatkan mahkota kemuliaan. Amin, saudara-saudara. Makanya Pak Bobo buka YouTube ini. Yang mana adalah Tuhan suruh Pak Bobo buka. Pak Bobo punya talenta. Untuk apa? Saya berdoa, saya bergumul. Saya sakit 2 minggu. Bukan 2 minggu, 2 minggu itu parah. Saya sakit hampir 2 bulan. Dan Bapak itu telepon saya, Pak Bobo, mari melayani Tuhan. Tuhan mau saya melayani. Saya berpikir, selama 1 bulan pasti banyak rintangan, banyak tantangan. Baik di dalam saya punya kehidupan, dalam rumah. Baik kehidupan dalam saya punya gereja. Banyak. Semoga anak-anak Tuhan malam hari ini yang tidak berkenan, yang suka protes saya, maupun dimanapun berada, mengerti akan pembohong punya pelayanan. Kalau kita baca dalam Yehezkiel 34 ayat yang ke-16. Yang hilang akan kucari. Yehezkiel 34 ayat yang ke-16. Firman Tuhan. Yang hilang akan kucari. Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya
Aku akan menjadi hakim di antara domba-domba dengan domba. Dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Untuk itu ada Tuhan. Kalau kita mulai melayani Tuhan memang banyak rintangan. Tapi Tuhan mau kita melayani. Apa yang Tuhan mau, jangan yang kita mau. Amin, saudara. Apa yang membuat orang kadang-kadang terhilang dari jemaat, dari gereja, dari apa? Lebih baik, gereja sini terlalu banyak aturan. Lebih baik saya ke gereja sana. Karena apa? Karena kita banyak orang sombong rohani dalam gereja. Baru melayani begini, saya lebih hebat dalam gereja. Anda tidak ada apa-apanya. Yang bilang siapa? Firman Tuhan barusan ini. Matius 25-28. Apa yang Tuhan suruh? Cari domba, bro. Lebih enak kita melayani orang yang belum mengenal Tuhan daripada orang yang sudah tahu Tuhan. Semua bilang dia hebat. Dalam satu gereja, saya hebat. Saya pintar. Lakukanlah. Anda punya kemauan itu. Anda tidak akan menjadi anak-anak Tuhan. Dan Anda tidak akan menjadi orang yang memerintah bersama-sama dengan Bapa. Anda menjadi orang terbelakang. Masuk surga? Masuk. Bagaimana? Terbelakang. Jangan kita berpatokan bahwa kita hebat di gereja. Sehingga kita mengajarkan dan kita saling menghakimi. Kita harus belajar mengampuni. Belajarlah mengampuni. Tapi kenyataannya di gereja, banyak orang yang suka menghakimi. Ya toh? Ya toh? Dia baru tahu firman Tuhan. Kita yang lebih dulu. Lakukanlah. Firman Tuhan itu pedang atas bawah. Jangan Anda bilang Anda hebat. Nanti kalau ditanya, ditanya berapa jiwa yang sudah ini, tidak tahu. Mari kita baca sama-sama dalam Matius 18. Ya. Kita baca ayat yang ke 21. 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Ingat, Anda kalau sudah menghakimi orang, Anda juga harus tahu mengampuni. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Kita baca selanjutnya. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Perhatikan. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bukan itu maksudnya. Luar biasa ya. Jadi Anda jangan pernah mengatakan Anda tidak pernah mengampuni. Wajib Anda mengampuni orang. Bagaimana Anda punya dosa mau diampuni sama Tuhan? Enak sekali Anda. Mau Tuhan ampuni saya. Tapi saya tidak mau mengampuni dia. Ada siapa sih? Aneh-aneh aja. Apakah Pak Bobong keras? Kalau marah saya, kan? Kalau saya mikirnya sudah jalan. Kan? Anda mau enak-enak saja, tidak mau mengampuni orang, mau menghakimi orang. Bangga dengan jabatan apa yang Anda punya di gereja. Bangga jabatan apa yang Anda jabatan. Tapi Anda tidak pernah melakukan cari jiwa-jiwa. Anda hanya buka. Itu gereja Tuhan punya, bro, bukan Anda punya. Gereja ada karena Tuhan memberkati. Gereja itu tempat apa? Bukan orang yang benar, orang yang butuh Tuhan. Kita itu harus firman Tuhan ini katakan apa? Kita dituntut untuk belajar mengampuni malam hari ini dalam nama Yesus. Yang masih ada dendam di dalam rumah, ampuni biar engkau diberkati. Malam hari ini, lepaskan semua. Jangan ada dendam, biar kecil apapun. Lepaskan, ampuni. Ampuni, amin saudara-saudara.
Kita baca ayat yang ke-23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dari penghapusan dan membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman ini sangat mengena. Firman Tuhan ini sangat luar biasa. Apakah saudara-saudara mau melakukan firman Tuhan yang malam hari ini Pak Bobo membaca? Amin, saudara. Apakah Anda mau melihat orang yang berhutang di hadapan Anda sudah tidak mampu bayar? Anda ke sana bilang, istrimu, anakmu saya ambil. Hartamu saya ambil. Banyak yang terjadi yang teori orang Kristen. Apakah bersujud-sujud meminta? Kalau Anda merasa itu benar, lakukanlah. Tapi kalau tidak benar, lakukanlah firman Tuhan. Kita baca lanjutnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Mereka melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba-hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah aku hapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini bahan renungan firman Tuhan. Bukan buat kepada hamba Tuhan saja dalam Matius 18, anak-anak Tuhan semua. Bom juga. Jangan kita mau diampuni sama Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni orang. Jangan kita mau bilang kita melayani Tuhan, tapi mau dengan kehendak kita sendiri. Ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati, Anda akan menerima apabila Anda tidak punya kasih. Anda tidak melakukan. Yang membuat orang-orang hilang di dalam gereja. Dia tidak aktif lagi di dalam gereja. Dia marah, terus dia pergi cari gereja lain. Dia keluar dari gereja. Atau dia pindah gereja. Dia tidak mau lagi mengikuti ibadah lagi. Atau mungkin dia sudah pernah ke gereja lagi. Karena ada penghakiman. Dan orang itu tahu dia mau mengampuni. Meskipun sekelas hamba Tuhan. Meskipun pelayan Tuhan.
Dia menghakimi sesama hamba atau dia menghakimi sesama jemaat. Jangan, ampuni. Dan Anda sia-sia ibadah Anda, pelayan Anda. Akan melayani. Pelayan Anda tidak akan dilayani dan Anda akan dihakimi sesuai dengan apa firman Tuhan katakan dalam Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Ingat, jangan menghakimi sesuai dengan apa yang kamu tidak lihat. Yohanes 7 ayat 24. Camkan ayat itu baik-baik. Kita tidak kebal dengan dosa. Anak-anak Tuhan, semua manusia tidak ada yang kebal dengan dosa. Dosa membuat kita jauh dengan Tuhan. Ingat, dosa membuat kita jauh dengan Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 12. Mata Tuhan hanya tertuju kepada orang-orang benar. Catat ayat itu. 1 Petrus 3 ayat 12. Jangan kita coba-coba menghakimi. Apalagi anak-anak rohani yang baru tumbuh. Banyak pemimpin jemaat dan orang-orang Kristen yang suka menghakimi dan tidak mengampuni. Banyak toh? Halo? Banyak toh? Pintar. Suka menghakimi ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa dia orang benar. Tidak ada orang bisa mengatakan bahwa dia orang benar. Semua. Katakan di sebelah Anda sekarang. Saya lebih berdosa daripada Anda. Silakan katakan di samping Anda. Ini bukan di gereja. Kalau di gereja juga Anda katakan, saya orang berdosa. Saya lebih berdosa daripada Anda. Katakan di sebelah. Pak, saya orang lebih berdosa. Jangan Anda katakan, Anda berdiri di sudut kiri kanan bilang, saya orang benar. Salah itu bro, salah. Kita buka ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pak Bobom kasih warna kuning biar jelas dulu ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Siapa yang sombong-sombong rohani itu? Bilang orang pergi cari jiwa-jiwa tidak perlu. Lebih bagus kita dalam persekutuan kami. Halo, yang Tuhan tuntun itu apa? Domba. 99 domba. Dia lebih perhatikan satu domba. Karena sudah ada dalam itu. Yang gemuk dikuatkan. Yang luka ku balut. Yang kurus ku kasih makan. Dikenyangkan. Kalau tidak paham ayat itu, baca Alkitab baik-baik. Yang Tuhan suruh itu apa yang hilang-hilang. Yang di luar yang hilang-hilang yang Tuhan mau supaya Tuhan titipkan. Nanti sebentar, tunggu. Nextnya di belakang. Jangan kita menghakimi orang yang sudah bertobat, jangan kita menghakimi. Kejatuhan orang lain yang apa ya? Kalau orang sudah bertobat baru kita menghakimi, kira-kira gimana? Pasti dia kan pindah gereja. Bukan Anda menyelamatkan, hello, Anda cuma memberitakan. Nanti Tuhan yang ketuk hatinya datang kepada Anda. Jangan juga kita suka menghakimi kejatuhan orang lain. Orang kalau sudah jatuh dalam usahanya kita menghakimi. Jangan. Pekerjaannya orang kita menghakimi. Dia umpama tidak lulus sekolah kita hakimi. Anak-anak muda ini ya. Jangan kita suka apa namanya bahasa sekarang. Ngimbul apa namanya bahasa apa. Ya nggak tahu lah bahasa anak muda sekarang lah. Pak Bom kurang begitu tahu. Jangan kita menghakimi kejatuhan orang lain dan ampuni kesalahan orang. Ya. Kita harus mengampuni kesalahan orang. Jangan kita suka menghakimi. Karena Bapak juga mengampuni dosa kita. Kalau Bapak mengampuni, berarti kita harus mengampuni.
Itu perintah loh. Kita semua ini orang berdosa, orang yang mau berubah. Jangan bilang kita suci. Jangan kita menuduh orang. Begini, saudara yang terkasih. Lebih baik kita koreksi diri dulu. Apa ya yang perlu diberesin dalam diri saya? Apa yang perlu dibereskan ya? Apakah mungkin Pak Bobom sampai sekarang ini tiap hari beresin satu-satu. Kehidupan saya yang keras, beresin-beresin. Yang suka marah, beresin-beresin. Kalau Anda bilang saya suka marah, ya memang saya suka marah. Tapi marahnya apa? Marah bukan menjelek, bukan bilang Anda kadang binatang. Nah, saya marah bilang apa? Karena Anda jangan hanya ngajar-ngajar yang sesat, yang keliru, jangan. Ini anak-anak Tuhan banyak perlu diberkati. Bagaimana Anda masuk tidak tahu firman Tuhan, langsung nonton YouTube bilang begini-begini. Tanya ayat tidak tahu. Aneh-aneh kan? Lebih baik orang Muslim yang tidak tahu apa-apa, orang-orang yang ateis apa tidak tahu apa-apa, orang dari agama apa yang tidak tahu Yesus, mereka bertanya, kita harus jawab. Jangan kita cuma protes-protes kepada hamba Tuhan. Kita lebih baik dari sendiri kita dulu. Jangan kita menghakimi orang lain. Minta ampun sama Tuhan. Supaya jangan hidup Anda menjadi batu sandungan. Ya, minta ampun sama Tuhan. Biar hidup Anda itu jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bukannya Anda ke sana kemari, ke channel sana, ke sana. Sibuk aja urusan channel orang. Protes untuk channel orang. Sedangkan Anda tidak pernah mau berdialog atau apa sama orang yang tidak mengenal Yesus. Tunjukkan kehebatan Anda. Di gereja pun juga begitu. Pendeta ada khotbah, ngurus sana, ngurus ini. Bicara pakai kekeran kata Maria. Jangan kita merasa kuat, jangan merasa hebat. Orang yang sombong rohani, saya ingatkan, itu merasa diri lebih baik daripada orang lain. Orang yang sombong rohani itu dia merasa hebat daripada orang lain. Orang yang sombong rohani itu merasa dirinya benar. Dan orang lain itu munafik semua. Pasti ada bilang, Pak Bobom apa ya? Makanya kalau kau bilang, Pak Bobom sombong rohani, mari masuk sini. Nanti bertanya sama Pak Bobom tanya, kau harus bisa jawab. Iya toh? Yang sombong rohani itu yang masuk protes-protes, tidak tahu apa-apa. Nanti dibalik tanya, saya nggak tahu. Itu sombong rohani. Dia tidak tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu lagi. Mau mengajar orang, tapi dia tidak tahu apa tujuannya. Firman Tuhan apa? Emang firman Tuhan itu bagaimana? Banyak ya. Bukan dunia YouTube saja, banyak di gereja-gereja, banyak. Dalam persekutuan banyak. Pemimpin-pemimpin jemaat atau orang-orang Kristen yang suka menghakimi. Dan tidak mau mengampuni, yang sering menghalangi orang-orang yang baru belajar atau orang-orang yang baru datang mencari Tuhan. Yang pakai aturan-aturan gereja. Oh gini, kalau mau baptis harus begini, mau gereja harus begini, aturan ini aturan. Orang datang cari Tuhan, anak-anak yang mau dibaptis atau apa? Pakai aturan-aturan. Cari gereja tempat lain yang tidak pakai aturan-aturan. Anak-anak mau diselamatkan. Mau perlu cari Tuhan, gereja itu tempat orang berdosa, bukan cari orang-orang yang sudah benar, orang yang tidak tahu Tuhan. Mau diselamatkan, jangan pakai aturan-aturan banyak. Perlakuan kesombongan dalam pelayanan di gereja-gereja atau pandangan salah satu tempat. Ingat, nanti saya tanya Anda, kalau proses tanya Anda di Wahyu ya. Penghakiman, banyak orang menghakimi, lebih banyak orang gosip-gosip di dalam gereja, bergosip. Carlota banyak. Iya toh? Mau saya kasih contoh. Zaman dulu orang itu banyak suka cari Tuhan dan dilayani. Zaman sekarang orang banyak cari Tuhan tidak mau dilayani. Banyak aturan. Aduh, kalian ini Tuhan Yesus kan? Aduh, darah Yesus kuasa. Stop dulu. Kita buka ya firman Tuhan. Kita buka di dalam Injil Lukas. Nah, kita kasih contoh siapa ini ya? Injil Lukas 19.
ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Baca ya Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai di situ, dia melihat Sakeus. Sakeus itu orang pendek. Pendek sekali. Dia senang. Ya, ada lagu dulu waktu saya di gereja Katolik, waktu saya sekolah. Sakeus, orang pendek. Pendek sekali. Ingin lihat Tuhan Yesus, orang kan pada tinggi-tinggi. Menghalangi. Halo. Tuhan Yesus bilang apa? Sakeus, turunlah. Saya mau menumpang di rumah. Apa Sakeus orang suci? Orang berdosa. Dia ingin cari Tuhan. Yang menghalangi dia justru orang-orang banyak yang mengikuti Yesus. Justru murid-muridnya yang mengikuti Yesus. Yang menghalangi dia. Anda juga salah satu di situ di gereja, murid Yesus. Menghalangi orang yang berdosa, mau datang cari Tuhan, mau cari jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang tidak mengenal Yesus. Anda mau menghalangi, hari ini Anda akan ditenggelamkan di dalam laut. Ikat itu batu leher, tenggelamkan Anda. Percuma Anda melakukan ibadah Anda sia-sia. Sakeus segera turun. Dengan sukacita orang yang mau bertobat. Mereka suka. Tapi semua orang melihat yang menghambat. Ada di gereja-gereja. Ada di rumah Tuhan. Mereka menghambat. Halo, Matius 20 ayat 28. Aku datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani. Tapi untuk melayani. Sakeus ini dia pingin dilihat. Sakeus ini dia pingin Yesus lihat dia. Dan Yesus melihat dia. Tapi banyak orang yang menghalangi. Jangan kita menjadi orang penghalang di dalam persekutuan gereja. Jangan kita jadi penghalang menjadi orang di dalam dunia YouTube. Jangan kita menjadi penghalang orang cari Tuhan. Dimanapun tempat kita berada, tempat kita tinggal. Jangan menjadi orang yang munafik. Yang bilang suci, kudus di dalam Yesus Kristus. Padahal perbuatan tidak sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Sesuai dalam perintah firman Tuhan. Benar nggak? Pak Bobo merasa, saya merasa juga. Semua ya kita merasa. Kita belajar. Kadang-kadang kita juga begitu ya. Kita berdoa. Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa yang hilang. Setelah Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, Anda tidak mau melayani. Saya mengutip dari orang besar, dari Bunda Teresa. Ya. Kata-kata bijak dari Bunda Teresa. Jika Anda menghakimi orang, Anda tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Saya ulang. Dari Bunda Teresa. Ya, bukan Pak Bom ini, tapi marilah kita belajar dari anak-anak Tuhan yang sebelum kita ya. Dari Bunda Teresa mengatakan, jika Anda mengasihi orang, jika Anda menghakimi orang, Anda tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Jika Anda menghakimi orang, Anda tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Malam hari ini berubahlah. Kasih dan penghakiman tidak akan pernah jalan bersama-sama. Orang Kristen jangan hidup ada punya kasih, ada penghakiman. Tidak akan bisa berjalan bersama-sama. Anda akan siap-siap ikat batu buang.
Itu yang Ibu Yuni bilang, oh orang Kristen begitu, sudah diampuni. Sadar ya. Kalau Anda menghakimi, Anda tidak bisa mengasihi. Berhentilah saling mengoreksi. Mulailah dari sekarang untuk saling mengasihi. Kasih itu banyak sekali menutupi dosa. Kasih itu banyak sekali menutupi dosa. Pak Bomong sudah ingatkan berapa kali dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Banyak sekali. Makanya berdoa sama Tuhan. Kalau saya bikin koreksi diri saya, apa yang masih kurang lagi Tuhan? Layani Tuhan sesuai apa yang Tuhan mau. Jangan kau layani Tuhan sesuai apa yang kau mau. Jangan kau hebat dalam persekutuan, tapi kau tidak mencari jiwa-jiwa di luar. Apa yang Tuhan mau itu. Tidak ada dalam ayat firman Tuhan Alkitab, rajinlah di gereja, melayani orang di gereja. Tidak ada. Yang ada apa? Carilah domba-domba yang luka. Carilah jiwa-jiwa yang tidak mengenal Yesus. Itu yang perintah. Kadang-kadang Paulus begini. Saya tidak mampu sebenarnya malam hari ini. Kalau di gereja mungkin orang ketawa-ketawa. Bagaimana kita melihat harapannya, ekspektasi, istilahnya harapan kita untuk harapan besar, untuk kita bisa mencari jiwa-jiwa yang hilang. Nanti Tuhan bawa orang-orang, kan kita sudah punya harapan. Tuhan, saya percaya Tuhan, malam hari ini orang yang nonton siaran Pak Momom akan bertobat kembali. Pak Momom akan bimbing. Yakin Pak Momom tanya ayat apa yang perlu saya belajar. Macam yoga, fitri, ya. Mereka bertanya, ini lagi ada apa? Anak-anak Tuhan yang bertobat tanya sama Pak Momom. Pak Momom cari belajarnya bagaimana? Ajaran Kristus bagaimana? Maaf ya, Pak Momom flu ya. Bagaimana kalau kita di gereja, ya, kita sudah berdoa, Tuhan, kami sudah dapat jiwa-jiwa. Bagaimana kalau dalam satu gereja itu penuh dengan wanita-wanita yang penuh tunasusila, preman-preman yang bertato, dia bertato di sebelah sini naga, di sebelah sini harimau, mungkin di atas sini kan budak, apa bangau kah? Ada kalajengking kah? Preman bertato, penjahat-penjahat yang membutuhkan Tuhan. Bagaimana kalau orang bertobat nanti di gereja? Betulkah tidak? Terus Anda yang mengaku ahli Taurat, Anda mengaku orang suci, hai bapak suami. Terus orang yang bertobat ini baru dijamah sama Tuhan karena doa. Jangan kita menghalangi mereka datang ke Tuhan, saudaraku. Jangan kita menjadi murid-murid yang tolak itu Sakeus. Nanti mereka datang, mereka baru belajar. Ada bertato pakai pakaian, ada begini. Ibu-ibu, bapak-bapak langsung, aduh, tapi tas, aduh bahaya, aduh tapi handphone bahaya nanti dicuri. Langsung menfonis, oh itu orang-orang masuk gereja mau mencuri. Orang-orang jahat, hello, Tuhan lihat hati, bukan lihat Anda punya otak itu. Ya lah, dia cari Tuhan. Gereja itu tempat orang yang berdosa. Apalagi kalau tunasusila. Orang WTS, dia belum tahu. Dia punya pakaian tidak ada. Dia punya pakaian mungkin bagaimana tahu toh makeup sampai bagaimana, cantik bagaimana. Dia pakai sepatu suhat sampai tinggi-tinggi. Jalan plotak-plotik. DP rok su sampai DP celana su sampai torok, DP pendek su bagaimana mau menjadi orang Manado bilang. Batato le. Paha su putih-putih.
paha celana sepede-pede. Dia mungkin pakai jas, tapi dia punya baju apa? Mungkin setengah dada. Dia punya pusat mungkin ada anting-anting. Baik jo bapak-bapak munyanda mau lihat, ngomong kosong. Pas dia jalan, bapak-bapak mata semua begini. Betul toh? Katawa juga ada di rumah. Yang perempuan, dia punya mama-mama, kasih dia itu matanya. Mata itu. Ya? Karena apa? Dia punya suami sudah mulai pakai dia punya jurus. Dia kekeran. Kekeran 2 mata. Apalagi dia buka susu naik. Baju seksi-seksi. Ya toh? Karena mereka tidak tahu, mereka baru masuk, mereka baru belum tahu, mereka mau mengenal Tuhan. Mereka bertobat. Tuhan yang bawa mereka, bukan Anda, bro. Tahu? Apalagi kalau sudah pas dia duduk, bapak-bapak pemata saya. Mama-mama bilang, mereka lo ke kiri kanan. Jangan pakai kekeran. Nanti habis itu, istri Anda katakan, aduh bang, jangan begitu bang. Iya. Jangan Anda nanti tulis di depan gereja situ, bahaya, hati-hati dompet Anda hilang. Hello. Orang-orang begitu mereka datang mencari Tuhan, bukan mencari Anda, bro. Gereja bukan tempat orang benar. Gereja tempat orang yang membutuhkan Tuhan dan butuh dibenarkan. Bukan Anda yang benarkan, tapi Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan engkau menghalangi orang itu. Aku datang ke dalam dunia untuk mencari orang yang tidak benar. Bukan cari orang seperti Anda yang suka menghakimi. Perempuan siapa ini datang? Tidak sopan. Pakai rok pendek-pendek, mau menggoda kita ke suami. Gatal juga. Harus sampai. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Jangan marah. Ya, kasih penalaman supaya dia rajin ke gereja. Bila perlu kunjungi, datang ke rumah dia, sampaikan. Jangan malu. Anda datang nanti dicaplak, makanya buka pintu. Jangan Anda bilang, orang tempat hostes dia datang. Ini banyak ibu-ibu atau bapak-bapak. Kalau ada majelis atau penatua atau pendeta datang ke tempat begitu, bilang, pendeta kok mepi masuk tempat bordir? Itu memberitakan kebaikan. Tapi jangan datang sendiri, nanti setan pegang. Setan tangkap, ikat di batang leher, buang ke jauh. Datang kelompok. Supaya jangan dengan nafsu itu lari. Daging ingat, roh penurut, tapi daging tidak. Betul toh? Gereja itu bukan tempat orang benar. Orang yang sudah benar. Orang yang tidak benar yang datang cari Tuhan. Gereja itu bukan untuk orang-orang yang sok kenal Tuhan. Gereja itu bukan tempat orang-orang yang bilang saya pintar ahli Taurat. Bukan. Gereja adalah tempat orang yang membutuhkan Tuhan. Bertobat. Biasanya kita terjun ke lapangan. Kita, pasti di rumah pasti pernah kita bertanya sama orang yang terjun. Om, atau bapak, opa, kakak. Orang tukang mabok minum kiri kanan ya. Tanya. Kenapa kamu tidak pernah cari Tuhan? Paling dia bilang, saya orang berdosa. Saya masih banyak dosa, saya belum siap. Betul nggak? Kasih pemahaman buat mereka. Bilang sama mereka, tinggalkan saja orang-orang yang di gereja kalau sok-sok pintar. Carilah Tuhan, maka engkau diselamatkan. Mulai malam ini, Pak Bom mungkin 2 kali kasih tahu. Kalau Anda di gereja, katakan sama saudara-saudara di samping Anda, Pak, saya minta maaf, saya lebih berdosa daripada Anda. Jangan Anda katakan saya lebih suci, jangan ya.
Saya lebih tidak benar daripada Anda. Saya banyak berdosa. Kalau orang yang tidak mau katakan demikian, bahwa dia tidak berdosa. Jangan-jangan di satu gereja itu, semua orang diselamatkan yang dia suka menghakimi. Ya, dia suka menghakimi orang itu. Mulutnya Carlota. Justru dia adalah satu orang yang tidak diselamatkan. Dan dia adalah orang yang hilang. Yang tidak diselamatkan dan dibuang ke dalam laut. Diikat batu dan dibuang. Waktu dulu itu banyak orang, ya, orang-orang yang berdosa itu merasa nyaman. Kalau ada Tuhan Yesus merasa nyaman. Perlu damai, ada penglihatan penglihatan atau zaman Tuhan mereka merasa nyaman. Kayak apa? Dipakai Tuhan, saya merasa nyaman. Saya ada masalah, saya tenang, saya diam. Tuhan pasti berperkara dalam hidup saya. Tuhan kasih saya teman banyak, macam-macam. Tapi hari ini justru banyak sekarang orang-orang takut ke gereja. Karena apa? Karena banyak orang sok pintar, sok ngatur, tidak mau mengampuni. Jadi mereka lebih takut, apalagi orang yang bertumbuh rohani. Mereka jadi ketakutan. Gara-gara apa? Banyak orang yang langsung menghakimi. Jadi mereka ketakutan, lebih kita ke gereja sana. Atau mereka tidak mau ke gereja. Kita baca sama-sama ya, dalam Matius 9. Bentar ya. Kita baca sama-sama dalam Matius 9. Ayat yang ke-11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan datang ke dalam dunia bukan cari orang benar. Bukan kau beri persembahan banyak-banyak. Apa yang Tuhan berikan talenta kau lakukan. Apalagi kalau sudah baik, melayani orang, luar biasa. Itu mahkota itu sudah siap numpuk-numpuk, sudah itu. Banyak toh. Tidak apa-apa malam hari ini saya khotbah agak lama, karena memang sama-sama pengajaran dan saya juga belajar. Banyak orang-orang mengatakan bahwa kita kalau ke orang-orang, kenapa tidak pergi gereja? Saya takut, banyak orang yang menghakimi. Saya takut, saya berdosa. Pasti dia punya jawaban macam-macam. Saya belum siap. Saya tukang merokok, saya tukang peminum, saya narkoba, tukang main perempuan. Tukang papan curi, tukang sambung ayam, tukang main judi. Tukang main apa? Togel. Macam-macam dia punya perkataan. Ya, banyak orang yang begitu. Karena apa? Mereka berpikir begini. Orang-orang bicara begitu karena berpikir apa? Karena tidak ada hamba Tuhan atau anak Tuhan yang memberitakan bahwa gereja itu adalah tempat orang berdosa. Anda mengatakan apa? Sehingga mereka punya pikiran, gereja itu tempat suci, tempat sakral. Tempat yang memang sakral untuk orang-orang benar. Nah ini. Aneh toh? Karena apa orang baru masuk sedikit? Siapa kau? Kau punya gereja kah? Hello? Gereja itu tempat orang bertobat, bukan Anda mau menghakimi. Halo? Makanya orang-orang zaman sekarang itu takut mau ke gereja. Saya masih perokok, saya masih berdosa. Saya belum siap. Itu. Karena dia berpikir apa? Gereja itu tempat sakral. Yang bikin siapa? Orang-orang dalam gereja itu. Ya toh? Mau marah? Marah sudah. Epen kan? Mau marah sama Tuhan. Firman Tuhan. Matius 9 ayat 11 sampai 13. Orang Tuhan datang itu ke dalam dunia apa? Kita baca sama-sama kayaknya.
Supaya Anda di rumah keras-keraskan di hatiku, kita baca ayat 12 dan 13. Nih, gereja itu bukan tempat sakral. Perhatikan. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Yesus datang ke dalam dunia bukan mencari orang benar, tapi mencari orang yang butuh belahan kasih, pengampunan, pertobatan. Amin, saudara-saudara. Bukan cari Anda orang yang suka memfonis-fonis orang. Aku. Camkanlah ini, pelajarilah firman Tuhan baik-baik. Bukan Bang Bobo yang bilang. Tuhan Yesus bilang apa? Ayat yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Pelajarilah, jangan cuma tahu baca. Haleluya, haleluya. Dasar firman. Kita harus memberi pandangan kepada anak-anak Tuhan. Bahwa gereja itu bukan untuk mereka. Bukan untuk orang-orang yang di dalam yang mau bilang, saya hebat, saya hebat, saya hebat. Ya. Marilah kita membuat pandangan kepada orang-orang yang sudah takut, yang takut pikiran tempat sakral itu gereja. Ya. Mari kita bawa mereka, bawa pulang mereka. Inilah tempat-tempat orang-orang yang tuna susila, mereka sudah takut. Aduh Tuhan, saya mau bertobat. Tapi bagaimana caranya? Saya ke sana, mereka bilang kami ini orang terbuang, orang yang kotor. Kami ini udah bertato, tato naga, tato harimau, kalajengking, ular sawah, ular apa semua Tuhan. Halo saudaraku, perhatikan ya. 1 Korintus 15 ayat 50. Darah dan daging tidak punya tempat di kerajaan surga. Tuhan melihat hatimu. Bertobatlah, cari Tuhan yang benar. Jangan cari pendeta, jangan cari hamba Tuhan. Carilah firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan, apa yang hamba Tuhan sampaikan. Damai sejahtera bagimu. Diselamatkan saudaraku. Gereja itu bukan tempat sakral orang-orang benar. Gereja itu tempat orang-orang yang membutuhkan kasih sayang, membutuhkan damai sejahtera, membutuhkan menjadi anak-anak yang terang. Hiduplah dalam kekudusan. Jangan takut tidak ke gereja. Tuhan tidak butuh persembahanmu. Tuhan butuh adalah hatimu. Ada ikatan apa? Atau dosa apa? Sehingga Anda tidak mengampuni. Banyak orang-orang tidak mau mengampuni. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Coba introspeksi diri saudaraku yang orang merasa hebat. Saya saja kenapa khotbah tidak mampu? Karena apa? Saya masih punya dosa. Karena saya tahu saya sudah diselamatkan. Untuk itu Tuhan, saya ingin koreksi dosa saya satu persatu. Saya ingin bereskan. Dengan cara apa? Saya mencari jiwa-jiwa. Itu tugas saya, visi-visi saya. Tidak ada seorang pun yang benar. Saya pun orang berdosa, saudara-saudara. Tapi memang kita sudah diselamatkan. Untuk itu belajarlah, sabarlah, mengampuni. Kita ini semua dituntut untuk membangun. Dari kecil orang tua saya mengajarkan apa? Untuk saling baik. Dulu bahasanya bukan mengasihi ya. Kami orang tua raja itu apa? Aku itu tomat tuan aku pada menulis ko bile. Kami pasusi bato senga. Tebang mikiro. Tebang nat saya itu tahu nami ben ko kaya pala palakot tandian. Tebang mi ben. Ya, kita paham sampai bahasa. Maksudnya begini ya. Jangan karena orang minta belas kasihan, Anda tidak memberikan. Saya ingat orang tua saya. Makanya firman Tuhan katakan, kasihilah orang ya, ayah dan ibu.
Itu adalah budaya, adat istiadat. Untuk itu kita anak-anak Kristen, jangan membuat suatu gereja itu suatu sakral. Jangan. Bangunlah budaya untuk saling tolong-menolong, saling membantu. Ya. Sorry ya, minta maaf Pak Bobom, dari awal memang tidak mampu ya. Saya tidak mampu bawa khotbah ini di dalam dunia YouTube ya. Kalau di gereja mungkin saya mampu ya. Tapi kalau dunia YouTube, karena saya mengalami hal demikian. Jadi. Mari kita dituntut sama Tuhan. Bangunlah budaya saling kasih mengasihi, saling tolong menolong. Kasih adalah bendera kekristenan. Tidak ada ajaran lain yang mempunyai ajaran kasih. Allah adalah kasih. Yohanes 13:34, Yesus katakan, hari ini aku mengajar kalian untuk saling kasih mengasihi. Gaya hidup kita orang Kristen itu harus gayanya bagaimana? Gaya bagaimana? Gaya orang Kristen itu gaya bagaimana, saudaraku? Belum tahu. Ini gayanya. Orang Kristen bagaimana gayanya? Kamu kayak Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Anak-anak Tuhan yang sudah mengerti. Anak-anak Tuhan yang sudah mengerti. Melayani Tuhan sama-sama. Mereka tahu bahwa mereka diberikan beban. Contoh Pak Bom, saya diberikan beban. Jadi beban saya ini yang saya berikan. Supaya saya menolong Anda. Bukan menolong karena apa? Bukan. Supaya apa yang saya punya saya berikan. Marilah kita bersama-sama. Saya minta tolong karena beban saya berat. Makanya anak-anak Tuhan yang beri kelebihan, damai sejahtera diberikan kelimpahan. Karena mereka diberikan Tuhan yang dititipkan. Mereka mau menolong orang untuk melayani. Itu gaya hidup orang Kristen. Bukan orang Kristen yang cuma tahu rotak. Tukang gosip orang di gereja, orang datang bertobat, makanya di gereja itu banyak orang pindah-pindah gereja, banyak baptis sampai berkali-kali baptis, betul toh? 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih itu banyak sekali menutupi dosa. Untuk itu Tuhan, anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk mempelajari firman Tuhan baik-baik. Jangan comot-comot kiri kanan. Baru tahu satu sudah bilang hebat. Fonis-fonis orang kiri kanan. Makanya saya paling keras kalau orang sudah mengajar salah, saya bilang sesat. Kenapa dia sudah keliru? Luar biasa. Dikasih tahu tidak mau kasih tahu. Tinggal terus pertahankan dia. Mau belajar sama YouTube saja. Tidak mau belajar sama Tuhan, langsung konsultasi. Kalau Anda nonton YouTube-nya cuma ajar begitu saja, kan bingung. Anda tidak bisa bertanya. Ingat yang dituntun sama Tuhan, dituntut oleh Tuhan itu saling mengasihi dan saling mengampuni. Bagaimana Anda mau diampuni sedangkan Anda tidak mau diampuni? Anda mau minta diampuni sedangkan Anda tidak mau mengampuni orang lain? Aneh-aneh. Baca itu Markus 11 ayat 25 sampai 28.
Tiap hari doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Betul? Ampunilah kesalahan kami seperti kami tahu mengampuni orang yang bersalah. Baru tidak mau mengampuni. Tuhan ampuni saya. Saya sudah berdosa. Saya janji Tuhan. Saya janji. Oh kira ini apakah? Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Ya. Aku mengasihi Allah. Dalam 1 Yohanes 4. Kita baca ya. Satu Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Apakah kalian lihat Tuhan? Orang yang di depan mata, Anda tidak mengampuni dia. Bagaimana kita mengasihi? Selalu mengampuni. Kalau kita mengalami jamahan kasih roh jamahan Roh Kudus, otomatis kita tuh bisa langsung berubah. Karena Tuhan mau itu apa? Yang Tuhan mau. Tuhan datang ke dalam dunia untuk mencari orang-orang yang tidak benar, bukan orang benar. Jadi kalau Anda jangan, oh ya orang benar aja asal mau terima masuk ini ke gereja apalagi. Dan orang bertato, susen-sen. Kau putas. Hati-hati. Banyak orang-orang kaum begitu, orang jahat. Justru dia punya hati lebih baik daripada kalian. Lebih baik dia bertato di luar daripada dia punya hati yang bertato. Kotor. Allah. Tuhan tuntut kita itu, kasih itu bukan ada maunya, tapi kasih itu menerima apa adanya. Ingat ya, kasih bukan ada maunya, tapi kasih itu menerima apa adanya. Kasih itu mengampuni orang atas kesalahan apa yang orang perbuat. Bagaimana kita tidak mengampuni orang kalau Anda mau diminta diampuni oleh Bapa di sorga, tidak akan bisa. Ingat, kita mengasihi orang, itulah memberi kesempatan buat orang bertobat. Tuhan sekarang kasih memberikan Anda nafas kehidupan. Tuhan memberikan Anda kesempatan. Ingat, jangan sia-siakan kesempatan hidup. Hidup ini, selalu menyanyi lagu itu di gereja. Padahal kesempatan apa? Lupa, cuma tahu menyanyi saja. Yang penting orang di gereja bilang, kita harus belajar. Kita harus belajar mengampuni dan belajar mengasihi. Saling tolong-menolong. Dan Tuhan mau kita pelajari apa firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Jangan yang Anda mau. Ya. Semoga firman Tuhan di malam hari ini kita semua diberikan kekuatan, semua dijamah dengan Roh Kudus supaya kita sadar. Belajarlah mengampuni, jangan suka menghakimi. Kita mencari jiwa-jiwa di luar. Bukan Tuhan suruh kita, ya. Bukan Tuhan suruh kita melayani dalam suatu persekutuan berkita. Oh hebat, kita punya gereja hebat gitu. Nanti banyak orang ahli Taurat di dalam mereka semua hebat. Kita cari jiwa-jiwa di luar yang butuh diselamatkan. Satu orang bertobat, malaikat bersukacita di kerajaan surga. Semoga damai sejahtera bagi kita semua
Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang hidup, yang mana malam hari ini, isi hati Tuhan sudah disampaikan, dan kita semua menerima berkat. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Kami semua senang Tuhan karena kami semua menerima firman kebenaran-Mu. Yang mana biarlah kami menjadi anak-anak terang, anak-anak yang diberkati dalam kehidupan kami. Kami tahu sadar Tuhan, kami selalu marah sama orang, kami menghakimi. Kami selalu menuduh, kami melarang. Ataupun kami membenci Tuhan, untuk itu Tuhan, ampunilah akan kesalahan dosa kami. Biarlah kami layak berkenan. Janganlah kami seperti orang-orang yang munafik. Tapi biarlah Tuhan ubahkan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan, kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Dalam menjalani kehidupan kami dalam dunia ini Tuhan. Dan berkenan juga kepada anak-anak Tuhan yang perlu kami sampaikan. Dan mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kami semua menjadi anak-anak terang yang Engkau janjikan. Dan kami semua menerima mahkota kemuliaan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami, kehidupan kami. Baik sebagai suami, sebagai istri, anak-anak. Yang mana kami semua yang haus akan firman Tuhan. Di malam hari ini, anak-anak Tuhan yang mungkin akan beristirahat di malam hari ini. Tuhan Yesus jaga. Bangunkan mereka besok pagi dengan sehat, tubuh yang sehat. Biarlah mereka bangun dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkati mereka, jauhkan mereka dari segala kuasa kegelapan. Kirimkan malaikat bala tentara, jaga rumah mereka, pagari. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar lagi kami akan berdiskusi satu dengan teman yang lain. Dan kami akan mengumumkan hasil dari lomba khotbah Solata BEM 2. Tuhan Yesus memberkati siaran kami ini. Biarlah siaran ini dipakai terus oleh-Mu Bapa. Dan kami mencari jiwa-jiwa yang hilang. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari percaya katakan. Amin.